Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan bahan ajar cetak LKS, modul, dan handout. Bahan ajar cetak adalah perangkat yang memuat materi dan isi untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan media cetak, di mana bahan ajar cetak biasanya terdapat ide, fakta, konsep, prinsip, dan teori. Kemudian ada karakteristik bahan ajar cetak. Yang pertama, mampu membuat siswa belajar mandiri atau sering disebut juga self-instruction, yang artinya bahan ajar cetak harus memiliki kemampuan menjelaskan secara jelas untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, baik dengan bimbingan guru atau secara mandiri. Kemudian yang kedua ada bersifat lengkap atau self-contained, yang artinya bahan ajar memuat hal-hal yang diperlukan dalam pembelajaran. Hal-hal tersebut adalah tujuan pembelajaran, kompetensi prasyarat yaitu materi-materi pembelajaran yang mendukung atau perlu dipelajari terlebih dahulu sebelumnya, prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang tersusun secara sistematis, latihan atau tugas-tugas, soal evaluasi beserta kunci jawaban, dan tindak lanjut yang harus dikerjakan oleh siswa. Kemudian yang ketiga ada mampu membuat siswa belajar tanpa adanya guru sekalipun, atau sering disebut dengan self-interaction material, yang artinya dalam pembelajaran cetak harus mampu memicu siswa aktif dalam proses pembelajarannya, bahkan membelajarkan siswa untuk dapat menilai kemampuan belajarnya secara mandiri atau sendiri. Kemudian ada tahap pengembangan. Tahap pengembangan yang pertama yaitu menyusun garis besar program pembelajaran, atau sering disingkat dengan GBPP, yang artinya bahan pembelajaran cetak yang dirumuskan dengan tujuan pembelajaran, kompetensi, dan pokok-pokok materi yang dikembangkan ke dalam bahan ajar cetak. GBPP tersebut harus memuat standar kompetensi dasar, indikator, topik, subpokok bahasan, estimasi waktu, dan daftar pustaka yang diperlukan. Kemudian yang kedua, menulis bahan ajar dengan menggunakan strategi. Menulis bahan ajar berarti mengajarkan mata pelajaran melalui tulisan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang digunakan dalam menulis bahan ajar sama halnya dengan prinsip-prinsip pengajaran biasa. Perbedaannya adalah bahasa yang digunakan bersifat setengah formal atau setengah lisan. Kemudian ada pula yang ketiga, melakukan uji coba lapangan. Melakukan uji coba lapangan ini, sebelum kita publikasi, kita melakukan uji coba dengan skala kecil untuk mengetes supaya bahan ajarnya sesuai. Kemudian yang keempat, bahan ajar siap digunakan. Setelah melalui beberapa proses, bahan ajar siap kita gunakan dan kita publikasi kepada siswa-siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik penyusunan bahan ajar cetak. Yang A, judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, untuk menyusun bahan ajar cetak setidaknya ada 5 hal yang perlu kita mengerti, yaitu yang pertama, susunan atau tampilan bahan ajar jelas dan menarik. Pada aspek susunannya, bahan ajar sebaiknya disusun secara urut yang mudah, judul yang singkat padat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, serta terdapat rangkuman tugas pembaca. Yang kedua, bahasa mudah. Bahasa jelas dan mudah dipahami oleh siswa, di mana mengalirnya kosakata, kalimat jelasnya hubungan antar kalimat, serta kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang atau muluk-muluk. Yang ketiga, mampu menguji kemampuan dari peserta didik, yaitu hal ini berkaitan dengan menilai orang melalui checklist untuk pemahaman siswa. Yang keempat, adanya stimulan dapat menstimulus siswa. Hal ini menyangkut enak atau tidaknya bahan ajar cetak untuk dilihat, serta tulisan pada bahan ajar cetak mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. Yang kelima, materi instruksional atau kemudian dibaca. Hal ini menyangkut keramahan bahan ajar cetak terhadap mata. Dalam hal ini, huruf yang digunakan hendaknya tidak terlalu kecil dan terlalu besar dan enak dibaca. Selain itu, urutan teksnya juga harus terstruktur. Ada jenis-jenis dari bahan ajar. Yang pertama ada handout. Handout adalah selembar kertas yang isinya tugas atau sebuah tes atau ringkasan dari semua materi dalam suatu lembar kerja.
Dengan kata lain, apabila pendidik membuat ringkasan suatu topik, makalah suatu topik, lembar kerja siswa, petunjuk praktikum, tugas, atau tes dan diberikan kepada siswa didik secara terpisah-pisah atau tidak menjadi suatu kumpulan lembar jawaban kerja siswa. Itu fungsi handout. Yang pertama yaitu membantu siswa agar tidak mencatat, di mana karena handout sudah jelas dan memberi banyak-banyak materi sehingga siswa dipermudah dengan tidak mencatat. Yang kedua, pendamping penjelasan guru, di mana di sisi guru menjelaskan ada juga panduan handout yang mempermudah pekerjaan seorang guru. Yang kedua atau B yaitu langkah penyusunan handout. Yang pertama, analisis kurikulum. Analisis kurikulum ini dilakukan untuk mengecek kurikulum yang sesuai KD dan segala macamnya. Yang kedua, menentukan judul handout. Menentukan judul handout ini sesuaikan dengan kompetensi dasar serta materi pokok yang akan dicapai pada materi tersebut. Yang kedua, mengumpulkan referensi. Mengumpulkan referensi ini perlu dilakukan untuk mengetahui pendapat ahli, yaitu di buku ataupun di jurnal. Kemudian ada menulis handout. Penulisan handout ini dengan kalimat yang tidak terlalu banyak namun jelas dipahami oleh siswa. Kemudian evaluasi handout. Evaluasi handout ini perlu kita evaluasi di mana kekurangan dan apa yang perlu kita perbaiki. Adapun bahan ajar yang kedua yaitu modul. Modul yaitu bahan ajar yang disusun secara sistematis sesuai dengan kurikulum, di mana modul harus menyediakan fungsi menjelaskan sesuatu untuk mendampingi peran guru di kelas. Adapun yang pertama yaitu fungsi modul. Modul adalah bahan ajar mandiri, di mana siswa tidak terpatok pada guru, dia bisa belajar sendiri dengan modul. Kemudian modul adalah alat evaluasi peserta didik, di mana dalam modul ada dijelaskan atau diberikan soal-soal evaluasi untuk menilai seberapa kemampuan peserta didik dan mempelajari yang telah dia pelajari. Kemudian sebagai panduan peserta didik, di mana dalam modul itu sudah dijelaskan kompetensi dasar sehingga peserta didik bisa menjadikan itu sebuah panduan. Kemudian yang B yaitu langkah penyusunan modul. Langkah penyusunan modul yang pertama, analisis kurikulum, di mana analisis kurikulum ini dilakukan sama seperti yang tadi, yaitu mengecek kurikulum terbaru, KD dan segala macam pada kurikulum terbaru. Yang kedua, menentukan jenis modul. Menentukan jenis modul ini yaitu modul yang bagus dan simpel agar disenangi peserta didik. Yang kedua, pembuatan desain modul, di mana desain modul ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa, di mana jika siswa banyak menyukai audio, maka disajikan dengan banyak audio. Kemudian jika banyak yang menyukai virtual, maka disajikan dalam bentuk virtual. Yang keempat, ada penulisan modul. Penulisan modul ini tidak perlu terlalu banyak kalimat, di mana di dalam kalimat tersebut ada singkat dan efektif. Kemudian ada yang kelima, evaluasi modul. Perlu dievaluasi agar mengetahui apa kekurangan dan kelebihan dari modul tersebut. Kemudian yang terakhir, bahan ajar cetak ada LKS, yaitu lembar peserta didik yang isinya sebuah tugas dan memberi penjelasan singkat terhadap materi. Adapun yang A, fungsi LKS. Yang pertama, bahan ajar memudahkan peran guru, di mana guru lebih mudah melakukan proses pengajaran karena di dalam LKS itu sudah terdapat soal-soal yang membantu guru. Kemudian bahan ajar mempermudah peserta didik dalam memahami materi, karena di dalam LKS itu ada materi yang sudah dirangkum dan disingkat secara jelas dan padat sehingga siswa mudah memahami materi. Adapun sudah ditambahkan juga soal-soal latihan. Bahan ajar ringkas bagi peserta didik. Ya, di dalam LKS bahan ajar sudah ringkas, di situ ada materi, ada soal-soal, ada evaluasi dan segala macam. Kemudian ada langkah membuat LKS. Yang pertama, melakukan analisis kurikulum. Analisis kurikulum ini perlu dilakukan untuk mengetahui kurikulum terbaru, kemudian kompetensi dasar dan sebagainya.
Yang kedua, menyusun kebutuhan LKS. Menyusun kebutuhan LKS ini apa-apa saja yang perlu diperlukan dalam pembuatan LKS harus disiapkan. Kemudian yang ketiga, menetapkan judul. Judul ini disesuaikan dengan analisis kurikulum yang sudah dilakukan tadi, disesuaikan pada kurikulum terbaru, kompetensi dasar, dan segala macamnya. Kemudian yang keempat ada penyusunan LKS. Penyusunan LKS ini dibuat dengan kalimat penjelasan yang singkat namun jelas, dan soal-soal dibuat dengan level kesulitan yang berbeda atau sering disebut dengan level berjenjang. Kemudian yang kelima ada evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai kekurangan dan memperbaiki LKS. Itulah tadi materi presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.